Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, selesai pembelajaran, diharapkan anak-anak bisa membedakan apa itu biotik dan apa itu abiotik. Yang kedua, bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Baik, kita mulai untuk yang pertama, yaitu perbedaan biotik dan abiotik. Biotik adalah segala sesuatu yang hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan abiotik adalah sesuatu yang tak hidup, meliputi benda mati, udara, air, suhu, kelembapan. Saya kira tidak sulit untuk memahami biotik dan abiotik. Berikutnya kita lanjutkan ciri-ciri makhluk hidup. Itu yang pertama adalah bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat iritabilitas, yang kelima berkembang biak, yang keenam perlu nutrisi, yang ketujuh adaptasi, dan yang kedelapan ekskresi. Baik, kali ini kita bahas satu persatu. Ciri makhluk hidup adalah bernapas. Contohnya manusia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru, sedangkan burung bernapasnya dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Cacing bernapas dengan menggunakan kulit. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Katak pada saat masih kecil atau berudu itu bernapas menggunakan insang, sedangkan selesai dewasa katak itu bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Belalang bernapas menggunakan trakea. Tumbuhan bernapas dengan menggunakan stomata atau mulut daun. Berikutnya ciri makhluk hidup yang lain adalah bergerak. Gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Apa itu gerak aktif? Yaitu gerak yang bisa berpindah tempat. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang tidak bisa berpindah tempat. Gerak aktif contohnya manusia dan hewan, sedangkan gerak pasif itu pada tumbuhan. Hidup yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh adalah perubahan ukuran atau bentuk tubuh, atau ukurannya menjadi membesar. Sedangkan berkembang yaitu proses menuju kedewasaan atau menuju dewasa. Berikutnya adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Apa contohnya? Kalau pada tanaman, contohnya adalah tanaman putri malu. Jika sentuh jari maka daunnya menutup. Berikutnya berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mendapatkan turunan atau agar tidak punah. Pada hewan itu dibagi menjadi tiga cara. Yang pertama vivipar atau melahirkan, yang kedua ovipar itu bertelur, sedang ada juga yang ovovipar bertelur dan melahirkan. Sedangkan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada generatif
dan ada yang namanya vegetatif. Contohnya kalau generatif adalah berkembang biak dengan menggunakan biji, sedangkan vegetatif itu dibagi menjadi dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Berikutnya, ciri makhluk hidup yang lain adalah perlu nutrisi. Nah, makhluk hidup untuk mencukupi nutrisinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang namanya autotrof, dan yang kedua heterotrof. Apa autotrof? Autotrof adalah makhluk hidup mampu membuat makanannya sendiri, yaitu pada peristiwa fotosintesis, ya ini terdapat pada tumbuhan. Sedangkan heterotrof tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, ini berlaku pada manusia dan hewan. Berikutnya, jenis-jenis makanannya dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Ada yang namanya karnivora, pemakan daging, dan ada yang namanya omnivora, artinya pemakan segala. Ciri makhluk hidup yang lain adalah adaptasi. Ya, adaptasi. Adaptasi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalkan adalah cicak. Cicak dalam keadaan genting atau apabila diri cicak itu ada bahaya, maka ekor cicak itu akan melepaskan diri atau lepas, ekornya akan lepas. Contoh lain selain cicak yaitu bunglon. Bunglon punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu berubah warna pada kulitnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Selain itu, kalau pada tanaman itu contohnya adalah tanaman yang hidup di air, contohnya teratai. Daun-daunnya itu akan lebih lebar, tujuannya supaya proses penguapannya cepat. Sedangkan tanaman yang hidupnya di daerah padang pasir mempunyai daun yang lebih kecil atau lebih tebal, supaya mampu menahan kadar air atau nutrisi dalam tanaman tersebut. Berikutnya adalah ekresi. Apa itu ekresi? Mengeluarkan zat sisa, ya, mengeluarkan zat sisa. Jadi makhluk hidup selesai beraktivitas itu mengeluarkan zat sisa. Contoh adalah keringat. Kemudian kalau pada tanaman itu contohnya adalah pada proses fotosintesis. Tanaman pada proses fotosintesis itu akan mengeluarkan air dan oksigen. Nah, tentunya masih ada contoh-contoh yang lain, tapi pada kesempatan ini hanya Bapak batasin beberapa contoh karena nanti akan dipelajari pada bab-bab berikutnya. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Selesai melihat tayangan ini, silakan dicoba nanti latihan-latihan yang sudah Bapak siapkan. Jangan lupa kalau keluar tetap pakai masker, cuci tangan, jangan sering ngusap-ngusap muka, hidung, dan biasakan selalu jaga kebersihan dan tentunya juga jaga jarak. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.